Kan dulu ini kalau dipegang, biasa orang berputar kepalanya, tidak bisa deh anu. Udah boleh dipegang sembarang. Anu juga ini, kayak kalau orang kena sakit, biasa pakai airnya ini. Kalau apa? Ada orang sakit, kata juga ambil air di sini. Untuk dijadikan obat. Obatan. Dan kemarin waktu saya ke Paloro, dia memiliki susunan batu yang mirip dengan ini Sapo ya. Alhamdulillah Sapo, kita sudah tiba di Sumur Boco-Boco, Desa Wecudai. Jadi yang bertanya kemarin bisa nonton videonya tanpa skip ya, untuk mendapatkan lokasi ini. Jadi Sapo, di sini kita lihat di sebelah kanan kita akan juga sih. Hari ini masyarakat di sekitaran sini panen Sapo ya. Sementara apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sapo. Sekarang saya berada di Pamana, tepatnya di Desa Lempa, Kecamatan Pamana, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Di belakang saya adalah sawah Sapo, sementara proses penanaman padi. Dan kita hari ini akan pergi ke salah satu tempat di Wajo yang ada sumur yang airnya selalu penuh Sapo. Ya, di lokasinya berada di sana Sapo. Sumur yang akan kita kunjungi adalah sumur yang selalu penuh airnya. Dalam bahasa Bugis disebut boco-boco, artinya selalu tumpah-tumpah airnya keluar. Dan itu merupakan salah satu alasan kenapa kampung tersebut bernama Dusun Boco-Boco. Dan dia berada di Desa Wecudai, dan ternyata menurut cerita warga di sana ada makam Wecudai, istri Sabri Gading Sapo. Jadi jangan kemana-mana, sebentar lagi kita akan ke sana. Let's go. Aku tanah deh. Kau tega sumur boco-boco? Iya. Bela pompa? Oh iya, kasih. Dia tuh mereka ketemu ke gambar YouTube. Oh iya. Mari Ki. Iya. Jadi Sapo, kita menuju sumur boco-boco. Oh, bengkelnya atau masih beda Sapo. Jadi Sapo, di sebelah kanan kita ini ada lokasi masuk ke alang kanannya, Desa Sorobau, Dusun Sorobau. Dan kita masuk di Desa Wecudai, katanya Sapo. Dan kalau kita ke kiri tadi, itu adalah
jalan menuju Totele. Jadi Totele itu disinyalir adalah orang Bone yang akan ke sana Sepo. Oke Sepo, jangan kemana-mana, sebentar lagi kita akan tiba di Sepo. Sepertinya tutup ya Sepo. Dan sumurnya berada di sini Sepo. Kita lihat ya. Alhamdulillah Sepo, kita sudah tiba di Sumur Boco-Boco, Desa Wecudayu, Kecamatan Pamana, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Dan kita lihat apa saja yang ada di sini. Tapi sebelum kita masuk, kita beri salam dulu ya, biar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita minta izin, sepertinya ada nggak ya warga di sini? Sepertinya lagi kosong sekitaran sini Sepo. Jadi kita langsung saja melihat sumurnya. Ini dia sumurnya Sepo. Tapi sebelum kita masuk, kita lihat dulu tulisan-tulisan yang ada di depan sini Sepo. Wah, di sini ada tulisan Sumur Sawer Gading, KKN Uniprima Angkatan 4. Dan di sini ada juga tulisan, peliharalah kelestarian mata air ini agar dapat diwariskan kepada anak cucu kita. Jangan wariskan air mata pada mereka. Luar biasa ya. Ini jelas gak ya tertulis. Dan di samping sumur ini ada semacam sungai Sepo, sungai kecil-kecil. Iya. Tapi sayangnya ada bau-bau yang tidak sedap. Mungkin karena ditempati buang sampah Sepo di sebelah sana. Dan kita masuk di area sumur. Kita lihat ya. Jadi yang bertanya kemarin bisa nonton videonya tanpa skip ya, untuk mendapatkan lokasi ini. Jadi Sepo di sini kita lihat di sebelah kanan kita, agak merinding juga sih ya. Ada pohon besar. Di samping sana ada masjid, dan di sebelah kiri kita ini ada semacam batu. Dan di sini ada kayak semacam apa ini? Saya nggak tahu. Tali yang dibuat ya. Ya. Udah keliling. Sini Sepo. Dan kalau kita lihat sumurnya dalam sekali. Dan ada ikan mujair. Ini fungsi ikan apa ya? Jadi fungsi ikan ini berfungsi bahwa airnya aman untuk dikonsumsi. Jadi ketika ikannya ada yang mati, itu bisa mengindikasi bahwa kita tidak boleh konsumsi airnya. Karena kita lihat di sana kita lihat ya, di sana kita lihat ada semacam pipa warga di sini yang mengkonsumsi airnya. Sungguh indah sekali pemandangan di sini Sepo. Luar biasa. Dan menurut informasi bahwa batu yang ada di sana adalah makam beliau, dan di bawah ini ada sumur air, dan ini dibersihkan tiap tahun katanya Sepo. Dan ada ritual mapa dendang di sekitaran sini. Ini Sepo apa aja yang ada di sini? Kita lihat ya, di sekitaran sini melingkar dan ada bunga-bunga. Dan kemarin waktu saya ke Paloro, dia memiliki susunan batu yang mirip dengan ini Sepo. Saya lihat secara langsung sumur Paloro juga seperti ini modelnya, susunan batunya, dan agak melingkar juga. Jadi mungkin sezaman ya.
Jadi Sabtu kita nantinya akan mau apa ya? Kita akan mengunjungi beberapa warga di sini, mampir sebagai bentuk terima kasih kita kepada alamku karena telah mensponsori kegiatan kita kali ini, peliputan kita kali ini. Dan di sini kita lihat memang ada aura-aura yang positif Sabtu. Jadi Sabtu kita tidak usah berlama-lama di sini. Kita menuju ke warga sana. Cuman di sekitaran sana banyak anjing ya kedengarannya. Kita keluar Sabtu. Ya, kita ingatkan bahwa di sini ada semacam rumah-rumah kecil. Di dalamnya ada alat yang digunakan untuk memperdindang sapu. Sepertinya bau itu berasal dari sini sapu. Ada semacam apa ini yang dimakan ulat. Oh, ada ayam mati sapu di situ langsung. Ini yang baunya kurang sedap. Ya, sapu ya. Ya, ini berulat. Di sini dalam rumahnya dan di sini ada masjid. Dan di sini ada fotonya Kak Ferry Santo. Oke, di sini ada rumah yang masih menggunakan tiang kayu. Kita coba apakah ada penghuni di sana. Tapi baunya sangat menyengat sekali. Tidak ada orang. Kita kemana ini? Kita cari tempat aman saja lah. Jadi sumur inilah yang menjadi dasar nama kampung ini, Dusun Boco-Boco ya. Kita lihat Dusun Boco-Boco karena sumurnya memang selalu penuh airnya, tidak pernah kering. Jadi Sapo kita naik ke rumah Pak Imam Desa di Desa Boco-Boco. Karena ibu tadi baru katanya di sini Sapo. Jadi kita masuk ya di Imam Desa. Kira-kira Pak Imam ada nggak ya? Assalamualaikum. Ada menurut anak beliau, anak terakhir ya. Ya, anak terakhir. Katanya beliau lagi pergi ke mana? Ke Telak. Ke Telak. Oke. Kasih banyak. Jadi Sapo ini adalah rumah Pak M. Idris Pailori, Imam Desa Wecidai. Karena beliau tidak ada, jadi kita turun ya. Mari Ki, Assalamualaikum. Ini ada ayam Sapo. Keren sekali ya masjid. Dan katanya Pak RT di sekitaran sini ya. Makanya posyandu. RT-nya ada nggak ya? Temani Pak RT ya. RT di Dusun Boco-Boco. Ya? RT 2. Iya. Ini kah satu Pak RT? Muhammad Syam. Iya. Betul ganggu Ki ya. Jadi konon katanya, kenapa di situ ditulis Sumur Sawir Gading? Pak RT. Ada tulisannya sih Sumur Sawir Gading, mungkin bekas tokongnya. Ada Ya. usulnya memang dari Sawir Gading. Oh, ada asal usulnya dari Sawir Gading. Ya. Pak RT, ini kok bisa namanya Sumur Sawir Gading? Kenapa bisa namanya Sumur Sawir Gading? Tapi kalau orang di sini Kan sebutnya dulu ya. bukan Sawir Gading namanya di sini. Kenapa bisa begitu? Oh. Kan sumur Padadae namanya ini. Oh, Padadae. Ya, Padadae.
Artinya kembar ya? Ya, kembar di bawah itu anunya. Apa namanya itu di bawah. Oh, batunya. Apa namanya itu airnya keluar. Oh, kembar airnya. Ya. Oh, dua mata air kembar ya, keluar. dua mata air. Oh, berarti tidak biasa Ya, cumpa. bukan. Oh, ini timpai di. Ya, Waktu kan ya kucingnya meto asli toko reke mana? Ya. Dia no mati ya. Kalau orang baru tidak bisa kan. Biar di kompet kasih mesin mati mesinnya. Oh, tidak bisa terkuras airnya bersih Iya. kalau bukan orang di sini. Orang di sini. Tapi kalau kita PRT orang asli sini. Iya. Orang asli sini PRT. Itu setiap bulan 9 PRT. Iya. Setiap bulan 9 ada cara di sini. Habis panen. Habis panen. Oh, jadi sekarang masih ini ya menanam ya? Iya. Menanam berarti 3 bulan lagi ya? 2 bulan. 2 bulan. Oh, 2 bulan panen Iya. sekarang. Oh, iya. Ini PRT apa-apa saja yang penting di sini? Agak yang sering yang menjadi yang kalau ritual orang apa yang paling diistimewakan? Kayak juga ini, kayak kalau orang kena sakit biasa pakai airnya ini. Kalau apa? Biasa orang sakit, biasa juga ambil air di sini. Untuk dijadikan obat. Obatan. Oh, misalnya sakit apa? Gatal-gatal. Ya, kayak kata-kata. Diniatkan begitu ya? Iya. Tanah juga ngambil orang di sini untuk bikin kalau kasih berdiri rumah. Tanah di sebelah mana? Di sini daerah sini kan ada anunya bilang apa namanya itu kalau apa istilahnya itu? Oh, bahasa Wibawa nih nanti diterjemahkan. Bahasa gini rekenala senu-senu kan. Oh, senu-senuran. Oh, begitu ya. Tapi kita konsumsi air ini karena banyak ini pipa-pipa. Diminum airnya berarti ya. Oh, iya. Dan ini PRT ada semacam daun yang dilipat-lipat dan buah pinang. Iya. Kalau menurut Pak Sari kemarin, ini katanya batu nisan beliau. Iya, kayak batu nisan lah ini. Oh, tandanya nih. Ya, tandanya. Kalau bikin ritual orang di sini tinggal. Oh, di sini? Ya. Di sini duduk? Ya. Di atas batu? Bukan di atas batu, di depannya sih. Di depannya, oh. Kan dulu ini kalau dipegang, biasa orang berputar kepalanya, tidak bisa dia. Oh, tidak boleh dipegang sembarang? Sembarang. Oh, harus izin dulu ya? Iya, iya. Harus mapat tabe. Oh, seperti itu. Dan ini ikan fungsinya apa, Pak RT? Itu ikan masuk itu. Oh, ikan yang masuk? Ya. Oh, biasa banjir di sini? Ya, biasa banjir. Oh. Biasa masuk di sini. Oh. Saya kira ini berfungsi untuk kalau airnya tidak bagus untuk dikonsumsi, ikannya mati. Itu jaga-jaga, bukan? Ya, tidak ada yang berani kasih racun ya, sebutnya. Iya, Pak RT. Oke, makasih banyak Pak RT informasinya. Kita ketemu Pak RT ya. Pak siapa tadi? Muhammad Syam. Muhammad Syam, Pak RT 2, Dusun Boco-Boco, Desa Becudai, Kecamatan Pamana, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Jadi Sapo jangan lupa ya, bulan 9 ada kegiatan. Setiap habis panen di sini Sapo, matimpa bung, artinya membersihkan sumur, seperti itu. Dan kali ini Pak RT apa? Tempat Parendang. Oh, tempat Parendang. Jadi di sini banyak acara ya, ada acara sama Parendang, terus habis itu hiburan ini ya, hiburan. Hiburannya ini di sini. Oh iya. Dan di sampingnya lagi ada masjid, jangan lupa sholat. Iya, luar biasa ya. Ini bom beringin di atas. Iya. Tapi ada ini Pak RT, ayam mati di situ. Oh. Iya. Masih banyak Pak RT. Dewasa. Bahayanya kenapa Pak RT? Sering banjir di sini. Oh, sering banjir. Sekira ada mistis juga di sini. Oh, tidak ada. Oh, tidak ada. Tapi di tempatnya rombongan sampah di. Iya. Masalahnya kalau tidak dibuang sampah di situ longsor terus ya? Longsor terus. Oh, itu dijadikan untuk tameng ya? Untuk lindung. Tapi mungkin ada temboknya dulu ya, cuma hancur ya? Iya. Ada temboknya hancur semua itu sana. Iya. Dan di sana ada pohon pepaya, saya pohon pepaya itu Pak. Iya, iya. RT. Bisa diambil buahnya itu Pak.
Dimakan. Bercanda ya. Iya. Cukup sekian video kita kali ini dan terima kasih banyak sudah menonton. Kalau senang dengan video kita kali ini, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.